Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Banyak sekali hal yang harus di masa dikomentari ya, yang dibahas lah untuk menyeimbangkan narasi yang ada karena ya Tremul itu tidak pernah lelah ya. Mereka itu jumlahnya banyak, kemudian terorganisir, kemudian tak pernah lelah begitu. Nah, sedangkan kita ini sebaliknya karena memang sulit ya untuk mengumpulkan orang-orang yang memang benar-benar peduli terhadap negara ini dan ingin berbuat aksi ya, meskipun berbuat aksinya itu ya dengan menonton begitu ya, dengan mengomentar, itu sedikit banyak adalah perjuangan di dalam ruang publik dan itu bukan sedikit banyak, itu sangat berarti. Kalaulah orang-orang baik di negara ini mau berbicara, saya kira tidak akan seburuk ini keadaan Indonesia. Cuman ya harus kita akui ya bahwa kultur di Indonesia ini orang lebih adem untuk berdamai, lebih adem untuk tidak ambil pusing begitu. Ya makanya kita melihat keadaan negara yang demokrasi tetapi seperti di Indonesia ini. Unik ya. Demokrasi tapi maaf-maafan. Ya ala kulli hal kita akan saksikan sekarang Andi Azwan ya. Saya sudah lama tidak mengomentari yang bersangkutan. Ya sudah lama itu paling 1 minggu yang lalu ya. Karena dia ini ternyata masih banyak warawiri di televisi dan dia sudah punya channel pribadinya sebagaimana Roy Suryo ya. Dan ini membicarakan tentang Dr. Tifa. Jadi saya mau memberikan satu insight dulu bahwa Dr. Tifa ini kan sudah kita bilang juga ditarget untuk restoratif justice. Jadi pengklasteran para tersangka ini sedari awal kita sudah melihat sebagai upaya untuk pemecah belah. Nah dan itu sudah berhasil, diantaranya Egy Sujana, kemudian namanya Harry Lubis, kemudian kemarin ada Rismond Sianipar. Nah yang tadinya katanya sih yang 3 orang ini tidak akan diberi ampun. Tadinya RRT itu ya, Roy, Rismond sama Tifa. Tapi ternyata pikiran Jokowi itu lain dulu lain sekarang, dan itu tidak bisa disalahkan ya. Sudah tidak surprise lagi kalau Jokowi itu kemarin bilangnya A sekarang bukan A. Itu biasa buat yang bersangkutan, sen kiri belok kanan ya, akhirnya ketabrak. Itu sudah biasa Jokowi melakukan hal seperti itu. Tetapi ya yang kita heran, kok dia tidak punya malu begitu. Itu saja yang kita heran, karena manusia itu seharusnya punya malu ya. Dan saya tidak perlu menyebutkan bahwa al-haya'u minal iman begitu ya, bawa-bawa hadis segala, karena memang bukan ke situ juga larinya nanti. Tapi ala kulli hal, manusia itu dia punya kekhususan sebagai manusia karena punya rasa malu itu. Nah Jokowi ini nggak tanggung dia itu. Kemarin bilang A, sekarang bukan A begitu. Itu sudah biasa yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu juga pada akhirnya sudah biasa dilakukan oleh para Tremul. Karena guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari, itu sudah jadi adagium. Nah sekarang ya dengan tanpa malu mereka itu menyasar Dr. Tifa agar melakukan restoratif justice. Dan ini bukan sebuah langkah yang saya kira adalah langkah angin lalu begitu, karena kemarin pun terhadap Rismond demikian, yang mana pada akhirnya kita akan melihat sekuat apa Dr. Tifa di dalam menghadapi iming-imingnya para Tremul ini. Nah, apakah kesana larinya? Kita akan saksikan nih bagaimana petuahnya Andi Azwan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Aduh. Om Swastiastu. Pakai salam. Nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu ne. Watashi mo genki desu. Ganbatte kudasai. Ganbatte baka. Nani. Kali ini saya berpikiran untuk membahas mengenai Dr. Tifa.
Karena kalau kita melihat case dari Dr. Tifa ini, yang juga barisan terdepan dari teroris ini, ya, bagaimana sepak terjangnya selama ini yang cukup luar biasa dan cukup keras juga. Apakah dia akan mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi? Nah, ini big question juga. Aduh. Karena kita sebentar ya, itu restoratif justice itu harusnya bukan ke Jokowi, harusnya itu ke kepolisian. Jadi mekanismenya ada. Ini seperti mekanisme mediasi, ya bukan ke sana. Gimana sih ini kok jadi Jokowi yang punya hukum? Kelihatan sekali bahwa kepolisian dalam hal ini hanya menjadi jongosnya Jokowi dan mereka tidak keberatan dikatakan seperti itu. Gak tahu malu juga pada akhirnya semuanya itu. Dr. Tifa ini semenjak Rismon mengajukan restoratif justice, tiba-tiba dia menghilang dari medsos, menghilang dari media mainstream yang biasanya itu akan muncul. Dan saya ingat waktu di catatan demokrasi, salah satu bicaranya mestinya itu adalah Dr. Tifa itu. Akhirnya diganti oleh salah satu dari penasihat hukumnya, yaitu Bang Petrus Celestinus. Ya. Jadi menimbulkan suatu pertanyaan yang cukup membuat orang penasaran, karena kalau kita flashback ketika Rismon mengajukan RJ, itu juga melakukan hal yang sama. Rismon tidak mau tampil di televisi, tidak mau tampil di podcast, dan menghilang seperti itu. Dan yang terakhir kan bertemu dengan saya di Metro TV pada saat itu melalui Zoom. Itu terakhir saya bertemu dengan dia. Jadi awal bulan pada saat itu. Sebentar, betul ya, tanda-tandanya memang sama. Meskipun Dr. Tifa kemarin sudah mengatakan di channelnya Roy Suryo bahwa Dr. Tifa itu sekarang sedang mengambil double degree, S3 malah. Kalau tidak salah, S3 double degree, yang kemarin sekarang sudah jadi 3 mungkin gelar doktornya. Ya itu semangat belajar yang luar biasa. Tapi kan sekali lagi, tidak tertutup kemungkinan, sama seperti Rismon juga demikian. Saya bukannya meragukan begitu ya, cuman mengkhawatirkan saja. Kekhawatirannya bukan pada perubahan sikap Dr. Tifa karena itu adalah urusan pribadinya, tetapi dari cara main Mr. Jack ini, dari cara main Jokowi ini. Lah kok bisa seperti itu? Dipikirnya kita tidak membaca begitu ya. Ini adalah ulahnya Jokowi untuk memberedeli orang-orang yang sedang berjuang di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Yang saya melihat serem begitu cara mainnya Jokowi itu. Kita tidak tahu tekanan seperti apa yang diterima Rismon. Kita tidak tahu juga tekanan seperti apa yang sekarang mungkin sedang dihadapi oleh Dr. Tifa, sehingga yang bersangkutan ini sudah tidak tampil di depan publik sekian lama. Memang betul ini, ya. Apakah Dr. Tifa akan melakukan hal yang sama? Dan saya punya keyakinan itu sekarang ini Dr. Tifa itu berkontemplasi. Dan terus terang ada yang mengkontak saya. Ada yang mengkontak saya ingin meminta RJ. Ya, ada yang mengkontak saya untuk minta RJ untuk itu. Saya masih belum yakin apakah ini merupakan permintaan atau hanya main-main saja atau menjebak saya seperti jebakan Batman seperti itu. Tapi perlu juga kita. Sebentar, ini kalau misalkan ke sana ya ada beberapa kemungkinan memang. Bisa jadi justru yang menjebaknya itu dari kalangan orang Jokowi sendiri, dari Termul sendiri, supaya dikeluarkan seperti ini, supaya riuh rendah lah di media sosial. Bisa saja seperti itu. Amati ya, dari teroris ini, kalau Rismon keluar dan diterima RJ dan SP3, tapi dia masih menghadapi dilematis yaitu tentang kriminalnya, kasus kriminalnya itu. Tapi bagaimana dengan Tifa? Kalau Dr. Tifa ini
dia mengajukan RJ, kemudian diterima RJ-nya oleh Pak Jokowi dan juga teman-teman yang lain, maka dia akan bebas seperti siapa? Egy Sujana dengan MP3 karena tidak mempunyai laporan kepolisian dari pihak-pihak yang lain. Pasti dia itu berpikir keras untuk itu. Tapi di lain pihak, sebentar ya, kalau berpikir keras masih mending. Saya takutkan tadi diintimidasi keras, yang mana kita bisa menduga, tapi kita tidak bisa memastikan kalau memang intimidasinya sudah keras. Dan ini yang satu hal yang disayangkan, karena kita ya orang yang katakanlah menghujat Jokowi begitu tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi orang yang sekelas Jokowi itu bisa mengancam karena memang kekuatannya ada. Lah kita bisa apa begitu? Kita mau menjamin Dokter Tifa apa? Nggak bisa. Inilah yang saya maksud kejahatan dengan yang terorganisir begitu ya, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Demikianlah seperti dikatakan siapa itu, bukan Afgan penyanyi ya, Jalaluddin Al-Afghani kalau tidak salah itu yang mengatakannya itu. Kalau kita ketahui 2 minggu yang lalu dia membuat suatu press conference dan peresmian bukunya itu. Nah ini juga suatu pertanyaan juga besar juga, yang membuat 2 buku itu yang sangat tendensius yang mengenai otaknya Pak Jokowi. Nah, kita paham Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang mempunyai hati yang besar dan juga pemaaf. Aduh, sebentar, kalau punya hati yang besar sedari awal tidak akan memperkarakan. Kalau dikatakan pemaaf sedari awal sudah tidak perlu ada permintaan restoratif justice. Ini mah kok kemana-mana. Ini sudah mau kalah Jokowi ini. Ini terlihat kok bagi kita yang ada di luar dengan analisa yang amat sangat sederhana saja, bahwa kepolisian ini menunda-nunda untuk memberikan berkas ke kejaksaan hanya untuk menghabisi RRT ini. Itu dulu ya, 2 supaya nanti yang maju 1, supaya nama Jokowi ini tidak terlalu buruk. Yang mana padahal saya katakan sekali lagi, Jokowi itu masih cari muka di hadapan siapa sih? Udah rusak bukannya itu. Jokowi itu di hadapan orang yang memang tidak suka, di hadapan orang yang netral pun sudah menentukan sikap. Kemarin kurang apa Pak Din Samsudin dan lain sebagainya. Di hadapan termo, Jokowi itu nggak pernah salah begitu. Udahlah, jadi dalam pengertian seperti ini, Jokowi itu maunya apa sih sekarang begitu? Makanya saya katakan berulang kali, apa yang bisa mengalahkan Jokowi? Kalau misalkan mereka mengatakan Jokowi masih kuat, memang kita akui Jokowi kuat kok. Bisa 10 tahun menjadi presiden dengan segala kerusakannya. Anaknya bisa dimajukan jadi wakil presiden, memang kuat. Mau apa kita? Mau bilang apa? Itu fakta yang tidak bisa yang tidak bisa kita sangkal. Tapi sekarang faktanya kekuatannya itu semakin berkurang. Itu faktanya. Makanya sudah tidak tahu malu seperti sekarang ini. Dari mulai anaknya dijadikan wapres tuh udah nggak tahu malu. Sekarang dengan cara seperti ini, ya hukum diacak-acak, yang mana 14 hari seharusnya diserahkan berkas itu ke kejaksaan, sampai sekarang sudah berbulan-bulan ini itu masih belum dikembalikan lagi kepada kejaksaan, hanya untuk menunggu. Sekarang respon sudah, ditunggu Dokter Tifa. Dengan saya kira dalam pikiran saya ini ada tekanan dari pihaknya Joko Widodo. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu. Ini kan sudah menghadapi ketidakpastian hukum berapa lama ini RRT ini, yang mana sudah saya katakan dari awal bahwa laporan Jokowi itu seharusnya ditolak oleh kepolisian. Seharusnya. Kalaupun misalkan terus diselesaikan, sekarang harusnya sudah masuk ke persidangan. Tapi itu semua dilabrak terus tanpa tahu malu. Kenapa? Karena Jokowi sudah mulai kehilangan kekuatannya. Tapi masih kuat. Iya, masih sangat kuat sekali. Mulai kehilangan itu sedikit-sedikit. Karena ini kalau dibiarkan dia crumbling, dia akan runtuh kalau dibiarkan. Dan Jokowi tahu itu. Ya, orang yang bisa mempertahankan kekuasaannya selama Joko Widodo, itu tahu betul kekuasaan itu, elektabilitas itu sedikit saja luntur, dia itu akan cepat sekali robohnya, dan itu tidak diinginkan oleh Joko Widodo. Dan selama ini kalau kita lihat, ya apa yang dilakukan Risma itu diberi RJ, diterima, maaf. Nah, bagaimana dong Dokter Tifa? Sebentar, ini juga
dalam catatan saya, entah ya, Desmond itu statusnya masih tersangka juga, belum seperti Egy Sujana. Dan saya punya keyakinan itu juga. Kalau Dr. Tifa ini mengajukan restoratif justice itu real, betul, dan juga dia mengakui kesalahan-kesalahan yang dia buat ya secara terbuka kepada publik ya. Dan juga kalau kita lihat ya buku-buku yang dia terbitkan ya dengan sumbernya adalah Pak Jokowi itu, ya itu dia harus perbaiki untuk itu. Seharusnya seperti itu. Ya. Karena apa yang dilakukan itu ya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah itu. Karena dalam membuat suatu buku itu tidak ada etika dan moralitas, keadaban. Ada moralitas di dalam menulis karya ilmiah itu adalah konsisten di dalam metodologi yang dipakai. Itu. Jadi, kalaupun memang misalkan besok lusa Dr. Tifa itu mengajukan restoratif justice, sama nanti kayak Rismond permasalahannya, dia tidak akan selesai hanya dengan cuap-cuap yang sampai saat ini yang Dr. Tifa bicarakan. Itu sudah mendapatkan dukungan dari berbagai macam kalangan akademisi. Ya, dari dokter neuroscience juga ada tuh. Kemudian dari orang yang kemarin juga sama-sama ahli di dalam bidang AI begitu ya. Kalau tidak salah siapa itu? Bukan cucu ya, menantunya Pak Amin Rais itu juga ada. Nah, kalau misalkan berbalik kan dukungan orang-orang ini juga tidak bisa kita lihat sebelah mata begitu. Pada akhirnya yang akan terlihat hanyalah apa? Tekanan dari pihak Jokowi itu sangat besar. Itu yang pada akhirnya akan kita lihat karena dilihat dari semua sisi, dari mulai kepolisian yang tidak kunjung memberikan melimpahkan berkas ke kejaksaan sampai kepada saat ini Rismond sudah copot kemudian dikejar lagi Dr. Tifa, ini hanya menunjukkan satu hal, apa? Jokowi ketakutan. Di situ saja menunjukkannya. Dan ini kan pada akhirnya akan ada di dalam dirinya Dr. Tifa. Dan jangan disamakan Dr. Tifa dengan Rismond. Ini harapan besar saya begitu ya. Rismond itu kan apa ya? Dia itu kan Nasrani ya. Saya tidak mengecilkan agama Nasrani, cuman akhiratnya Nasrani itu konsepnya beda dengan akhiratnya kita Islam, itu lain. Kalau Rismond mungkin tidak berpikir dua kali bagaimana nanti di akhirat. Kalau Dr. Tifa saya rasa begitu ya, masih berpikir ke sana. Meskipun ada contoh kemarin Egy Sujana yang sepertinya Islami sekali, Islami banget begitu ya, tetap luntur sama Jokowi itu. Memang harus kita kasih aplaus ya buat Jokowi itu. Ya, apalagi senjata terakhir kita nanti kalau misalkan sampai yang dua ini copot, satulah misalkan taruh semuanya copot begitu ya. Siapa? Roy Suryo juga sekalian. Ya udah, kita berdoa saja dari dulu, binasalah Jokowi Dodo begitu. Udah, kita bisa apa lagi? Gak bisa apa-apain. Binasalah Jokowi Dodo. Nah, karena objek yang diteliti itu adalah seorang manusia, mantan presiden, dan mestinya itu bukan dilihat dari luar dan juga harus berinteraksi dengan objek yang dia teliti. Ya kan yang bersangkutan tidak bisa diajak berinteraksi, itu permasalahannya. Jokowi sendiri yang bilang kok saya ingin memegang ijazah saya, itu tuh di wawancaranya. Tapi kan dia serahkan juga akhirnya ke kepolisian. Sekali lagi Jokowi sekarang bilang A, besok bilang bukan A, biasa. Nah, disinilah teman-teman kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan selama ini, kalau dia ingin meminta RJ Dr. Tifa ini harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Rismond. Ya, harus secara terbuka kepada publik, tidak lewat seperti model Bang Egy Sujana atau DHL, karena case ini sangat berbeda gitu. Dan ini akan menarik lagi kalau memang ini dilakukan oleh Dr. Tifa itu, tinggallah Roy sendiri. Dan Roy tidak bisa akan mendapatkan yang namanya restoratif justice karena pernah menghadapi hukum. Alah, kemarin juga kan waktu itu bilang ya, yang 3 ini tidak ada maaf.
Kamu ini Azwan nggak tahu malu. Itu ada kok jejak digitalnya. Untuk 3 orang ini tidak akan mendapat maaf. 3 orang ini siapa? Itu kan jelas beberapa bulan yang lalu. Nggak tahu malu sama sekali. Saya cuman baru saja ya terbersit dalam pikiran saya. Saya pikir ini tidak masuk ke dalam persidangan karena diantaranya Dokter Tifa itu yang bersedia untuk menjadi saksi ahli itu orang-orang yang hebat. Di antaranya, makanya saya tidak tahu ya. Ini kan sudah kemarin waktu dikembalikan kepada kepolisian, Dokter Tifa ini kan salah satunya banyak sekali banyak sekali pendukungnya tuh yang mendukung. Di antaranya kan Pak Din Samsudin. Nah, sepertinya Jokowi ini itu agak takut sama Din Samsudin. Sehingga apabila nanti Dokter Tifa ini maju ke persidangan, Din Samsudin itu akan sangat mudah sekali ditampilkan sebagai saksi penguat Dokter Tifa. Beda halnya dengan Roy Suryo. Saya entah siapa nanti yang menjadi kuasa atau tim ahlinya Roy Suryo itu. Cuman ya, kalau misalkan ini Dokter Tifa tidak ada, apakah nanti Pak Din itu bisa berpindah untuk mendukung Roy Suryo? Atau kalaupun bisa, apakah mau atau tidak? Itu pertanyaan yang lain. Yang mana itu bisa jadi nanti akan ditolak karena tidak menjadi saksi peringan. Begitu, tidak menjadi saksi peringan sedari penyelidikan. Itu bisa saja. Jadi ini permainan ini nggak smooth amat begitu, nggak mulus amat permainan ini kasar sekali Jokowi bermainnya dan bisa kelihatan dengan amat sangat jelas sekali. Tapi emang udah nggak tahu malu semuanya ini, nggak tahu malu. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, nggak tahu malu. Siap datang ke persidangan, nggak datang, nggak tahu malu. Benar kata Anies Baswedan itu. Minim etika. Jadi sebetulnya yang minim etika di sini bukan Roy Suryo dan kawan-kawannya, bukan. Ya, Joko Widodo ini yang minim etikanya itu di sini. Aduh. Jelas itu. Dan termul. Ya. Dan juga Pak Jokowi itu membutuhkan yang namanya ruang publik untuk membuktikan ijazah asli B yang dituduh palsu itu di pengadilan. Azwan, kalau dalam demokrasi pengadilan dan ruang publik itu 2 hal yang berbeda. Pengadilan itu dia bisa untuk direkayasa, tergantung siapa yang berada di belakang itu. Dalam ruang publik sama, ruang publik pun bisa direkayasa oleh siapa? Oleh pemegang media yang besar. Permasalahannya sekarang untuk merekayasa ruang publik itu lebih sulit. Kenapa? Karena pemegang media besar sekarang sudah tidak seperti dulu. Sekarang orang-orang itu bisa memiliki medianya sendiri-sendiri. Siapa saya misalkan contohnya begitu ya 10 tahun yang lalu, siapa? Bukan siapa-siapa. Sekarang pun ya memang bukan siapa-siapa juga. Tapi kan saya punya suara untuk berbicara didengar oleh puluhan ribu orang, bahkan oleh jutaan orang, bahkan ya oleh puluhan juta orang kalau dari viewsnya begitu ya. Total view semuanya itu ya, meskipun orangnya gak bakal sebanyak itu, tapi tetap saja ini adalah sebuah impian di dalam ruang demokrasi. Makanya kalau misalkan Jokowi ini membutuhkan ruang publik untuk mengklarifikasi namanya, caranya bukan di persidangan. Itu adalah cara yang salah. Buktikan dengan fair di ruang publik lagi. Itu yang harus Jokowi lakukan. Karena di persidangan bukan tempatnya ruang publik. Persidangan itu hanya salah satu objek yang dibahas di ruang publik. Anda harus pahami itu, Andi Azwan. Ya, saya berharap selama restoratif justice ini masih terbuka, Dokter Tifa ini bisa berpikir ulang untuk itu. Jangan ikuti kata-kata dari pengacara Anda. Seorang pengacara itu mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana membebaskan kliennya dari tuntutan untuk masuk penjara tersebut. Apalagi kalau barang buktinya itu absurd, tidak jelas gitu. Nih Azwan ya, kita lihat. Ini salah satu bukti juga bahwa mereka tidak tahu malu, tidak punya malu. Tadi dia mengatakan selama restoratif justice ini masih terbuka, itu seharusnya dari mulai respon itu sudah tidak ada restoratif justice karena sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan sudah menolak, kemudian memberikan waktu selama 14 hari sampai sekarang belum dikembalikan. Itu seharusnya kan dikembalikan sedari dulu.
Makanya kalau ini tetap nanti ya, misalkan jauh-jauhnya lah, katakanlah Dokter Tifa ini terbelilah oleh Jokowi, kan nanti tinggal Roy Suryo dilimpahkanlah ke mana kejaksaan, kemudian diterima oleh kejaksaan, kemudian masuklah ke persidangan. Ini tidak akan sekuat apabila 3 orang ini masuk loh ya, kalau Roy Suryo sendiri. Tapi kan secara upaya hukum ini seharusnya sudah tidak bisa dari mulai Rismon itu. Karena seharusnya itu sudah masuk sedari dulu. Itulah kenapa pada akhirnya harus diperjuangkan bahwa permasalahan ini harus batal demi hukum, bukan batal demi restoratif justice. Itu yang seharusnya diperlihatkan, itu yang seharusnya diperjuangkan. Itulah keadilan. Bukan pada keadaan Roy Suryo naik yang 2 turun dengan restoratif justice yang dipaksakan, yang di belakangnya kuat dugaan ada penetrasi ancaman. Itu sangat mudah sekali dibaca kok. Minimal analisa saya ini jelas terang benderang sekali. Ini menyambungkan, ini bukan cocokologi, ini adalah fakta-fakta yang disebutkan. Faktanya nih, berkas ditolak oleh kejaksaan. Faktanya, menurut undang-undang yang berlaku, ini seharusnya dikembalikan 14 hari setelah dikembalikan. Faktanya lagi, ini sampai sekarang 2 bulan belum dikembalikan lagi ke kejaksaan. Faktanya, dalam masa waktu itu makin kuatlah orang-orang yang mendukung Rismon, Dokter Tifa, dan Roy Suryo. Faktanya, pada masa itu dicobalah orang-orang untuk dipreteli. Di antaranya yang sudah sekarang siapa? Rismon. Faktanya, sampai saat ini belum dikembalikan. Faktanya, dalam masa belum dikembalikan ini yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang, Dokter Tifa itu masih dikelek-ketek kalau kata orang Sunda begitu ya. Masih dibujuk-bujuk untuk tidak lanjut ke persidangan. Itu fakta semua yang disebutkan. Fakta itu. Kemudian untuk membaca motif di belakang fakta itu, ini sangat mudah sekali untuk membaca motifnya. Kok kenapa kebetulan ini terjadi di situ? Dengan kepolisian yang sengaja melanggar undang-undang, tidak mengembalikan berkas ke kejaksaan dalam waktu 14 hari kerja, dan dalam waktu itu pula Rismon dan Dokter Tifa berupaya untuk dicabut, yang mana mereka itu kuat karena banyak yang mendukung di belakangnya. Fakta semua yang saya sebutkan ini. Ya, gak tahu malu. Ya saya paham bahwasanya itu mereka katakanlah kompak, solid dan sebagainya. Dan kita juga dengar rumor-rumor ya kan, bahwa di backup oleh tokoh partai politik, bahkan diberikan yang namanya logistik kepada mereka dan juga penguatan hukum. Tapi ini masih rumor. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena belum ada data yang otentik. Iya, itu yang nyebarin rumor siapa? Si Jokodok. Jokowi itu yang yang mengeluh. Maaf, aduh. Salah. Jokowi apa Jack? Aduh. Jokowi itu kan yang mengatakan bahwa di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan ada politik nih ya. Kalau di belakang itu ada politik jadi belakang ini, di antaranya kan PDI Perjuangan tuh, Demokrat tuh kuat sekali. Lah kok bisa Rismon itu sampai keluar begitu? Ya, kalau di belakangnya memang ada isu politik. Dan apakah Rismon saat dia menerima restoratif justice itu mengatakan ini urusan politik? Bukan. Dia katakan saya mendapatkan data baru, yang mana sudah dibantah juga oleh Roy Suryo. Mana masalah politiknya? Ini mah ucapan Jokowi doang yang mengatakan di belakang ini ada isu politik. Yang mempolitisasi dari awal kan Jokowi Dodo. Maaf ya, bukan Jokodok, Jokowi Dodo. Disingkat Jokodo. Ya, Jokodo. Aduh, Masya Allah. Itulah yang ada ya. Jadi pada akhirnya gimana saya ini ya menghadapi orang yang sekarang ngomong A besok bukan A begitu. Itu amat sangat sulit, karena pada akhirnya kita bisa mengatakan kamu itu kontroversial, kamu itu kontradiktif, itu untuk membuat malu. Tapi orang yang kita tunjuk udah gak tahu malu, ya mau apa begitu ya. Ya sudahlah, ini mudah-mudahan menjadi asupan saja untuk orang-orang yang waras supaya terjaga kewarasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.